Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Kaifa halukum? La'allakum bi khairin. Bagaimana keadaan kalian? Apakah kalian selalu dalam kebaikan? Ya, Ustadz berharap semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan membahas soal nomor 41 sampai soal nomor 45. Ini soal esai yang tadi kita sajikan tidak betul-betul dalam bentuk esai. Sekarang kita akan melihat soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 ini disajikan sebuah cerita. Ya, cerita tentang Mbak Mita yang tidak suka bulu tangkis ya, sehingga berkonflik dengan keluarga dari Ibu Dino dan Arni. Ya. Di sini soal ini kalian diminta untuk menyebutkan nama-nama tokoh yang ada di dalam soal tersebut. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan tokoh? Tokoh adalah pelaku di dalam cerita. Dalam cerita ini ada beberapa pelaku ya. Pertama ada Mbak Mita. Kemudian ada pembantunya. Ada Ibu Dino dan Arni. Ya. Jadi itu pilihan yang tepat ya. Kemudian bagian B kalian diminta untuk menentukan latar waktu. Ya, coba kita lihat di sini ya. Latar waktunya di sini ketika matahari makin terbenam. Artinya ini sore sudah menjelang malam ya. Coba kita lihat pilihannya di sini. Ada 4 pilihan. Ketika matahari makin terbenam, ketika matahari mulai terbenam, ketika matahari mulai bersinar, dan ketika matahari telah terbenam. Jawaban yang tepat adalah ketika matahari makin terbenam, dan ini ada di awal cerita. Selanjutnya, nomor 42. Nomor 42 ini kalian diminta untuk membuat paragraf. Ya, di sini Ustadz buat jadi kalimat acak ya. Jadi di sini kalian diminta untuk menentukan kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar yang apabila disusun menjadi satu paragraf yang padu. Ya, coba kita lihat ya. Di sini Wati dan Tira sedang berlatih tari. Di dalam gambar memang ada 2 siswi ya, 2 orang siswi yang sedang menari. Jadi ini sesuai dengan gambar. Kemudian yang kedua, mereka menari di lapangan sekolah. Ya, ini juga sesuai ya dengan gambar ya. Para siswa menonton mereka menari. Nah, ini di sini di gambarnya tidak menunjukkan kalimat ini ya. Tidak ada para siswa yang sedang menonton mereka menari. Mereka menari mengenakan seragam sekolah. Ya, kalau kita lihat di sini atasan yang mereka kenakan itu adalah seragam sekolah. Mereka juga mengikatkan kain di pinggang. Ya, kita lihat ya, ada kain yang diikatkan di pinggang. Kemudian Bu Ani, guru kesenian, mendampingi mereka berlatih tari. Di gambar ini tidak ada ya, tidak ada sosok lain yang bisa kita anggap sebagai Bu Ani. Jadi
Pilihan yang tepat adalah Wati dan Tira sedang berlatih tari. Mereka menari di lapangan sekolah. Mereka menari mengenakan seragam sekolah. Mereka mengikatkan kain di pinggang. Ya. Apabila ini disusun menjadi satu kesatuan paragraf. Nomor 43. 43, kalian diminta memperbaiki kalimat. Ya. Kita perhatikan ya. Teman-teman yang saya cintai, koma. Nah, seharusnya di sini ada tanda koma. Kita tahu bahwa masa remaja adalah masa yang sangat labil. Koma. Ya, bukan tanda titik. Ya, jadi sudah ada, kita temukan dua kesalahan. Yang pertama, tidak menggunakan koma. Yang kedua, menggunakan titik yang seharusnya menggunakan koma. Kenapa harus menggunakan koma? Karena kata selanjutnya bukan huruf kapital dan masih berhubungan dengan kalimat tersebut. Jadi belum menjadi kalimat yang baru. Mudah dipengaruhi pergaulan, koma, baik pergaulan positif. Nah, ini positifnya salah ya, bukan pakai V, tapi pakai F. Ya, begitupun negatifnya. Di sini juga negatifnya harusnya menggunakan huruf F. Ya, itu kesalahannya ya. Jadi ini bisa diperbaiki dengan memilih ini ya. Kita lihat yang cocok adalah pilihan yang terakhir ya. Teman-teman yang saya cintai, koma, kita tahu bahwa masa remaja adalah masa yang sangat labil, mudah dipengaruhi pergaulan, baik pergaulan positif maupun negatif. Selanjutnya 44. Nah, ini adalah sesuatu yang belum pernah diajarkan kepada kalian. Yang apa boleh buat, di bukunya memang tidak ada. Dan lagi-lagi Ustadz tidak menyusun buku kelas 5 dan 6. Jadi ini terlewat oleh Ustadz ya, penulisan daftar pustaka. Ya, ini kayaknya ada penjahat ya. Nah, itu penjahat yang ingin melarikan diri. Nah, suara motornya digeber-geber luar biasa ya. Nanti biar setelah ini Ustadz akan tangkap mereka. Ya. Bagaimana kaidah penulisan daftar pustaka? Kita lihat ini ya. Sayuti Suminto A. Ini sebenarnya nama aslinya Suminto A Sayuti. Nah, untuk penulisan daftar pustaka memang dibalik. Nama belakangnya ditaruh di depan. Jadi Sayuti, koma, Suminto A titik. Kemudian tahun terbit bukunya 2005. Kemudian judul bukunya Taufik Ismail titik 2 karya dan dunianya. Nah, kalau kalian mengerjakan di tulis gitu ya, ada pelajaran esai, maka judul buku di dalam daftar pustaka, dan seperti yang sudah kita pelajari tentang huruf miring, maka ini harus dimiringkan ya. Taufik Ismail titik 2 karya dan dunianya, ini adalah judul buku. Jadi ini harus dimiringkan atau diitalik ya. Jakarta titik 2 dikasih spasi ya, PT Grasindo. Nah, itu perbaikan yang tepat. Jadi kalau nanti kalian bertemu dengan soal seperti ini, ingat-ingat selalu ya, namanya dibalik. Nama belakangnya ditaruh di depan, kemudian antara nama belakang dan nama depannya dipisah dengan koma. Sayuti, koma. Nah, gitu ya, Suminto. Kemudian judul buku di italik atau dimiringkan. Nah, kemudian ke terakhir, nomor 45. Di sini menyusun kalimat acak ya, menjadi satu paragraf. Kalau kita perhatikan di sini, nomor 1 ini adalah kalimat yang pertama ya. Ayam cemani adalah fauna asli Indonesia.
berasal dari lereng Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Bentuknya kecil dibanding ayam kampung pada umumnya. Ayam cemani terkenal hingga seantero jagat raya. Ya, itu susunan yang tepat ya. Jadi nomor 1 itu ayam cemani adalah fauna asli Indonesia, berasal dari Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Bentuknya lebih kecil dibanding ayam kampung pada umumnya. Ayam cemani terkenal hingga seantero jagat raya. Atau ini bisa juga sebenarnya dibalik, ayam cemani adalah fauna asli Indonesia. Bentuknya lebih kecil dibanding ayam kampung pada umumnya, berasal dari lereng Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Ayam cemani terkenal hingga seantero jagat raya. Tapi yang paling mendekati jawaban yang tepat adalah yang pertama tadi ya. Yang pertama. Hanya saja kalau kita melihat susunan kalimatnya, ini bukan contoh kalimat yang baik untuk dijadikan soal menyusun kalimat acak, karena setiap kalimat di sini tidak ada kata kuncinya. Biasanya setiap kalimat itu ada kata kuncinya ya, untuk menuju kalimat yang berikutnya, sehingga kita mudah untuk menyusunnya. Kalau di sini tidak ada. Jadi untuk pilihan yang kedua ini, antara berasal dan bentuknya, ini kita bisa berdebat soal ini ya. Kita bisa berargumentasi soal ini. Tapi menurut Ustadz, jika melihat kalimat pertamanya, ayam cemani adalah fauna asli Indonesia, maka yang tepat kalimat selanjutnya menunjukkan asalnya dari Indonesia mana, gitu ya. Jadi di sini asalnya dari lereng Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Nah, ini argumentasinya, karena di situ pertama ada kalimat yang menunjukkan ia asli Indonesia. Nah, kemudian pertanyaannya kan, dari Indonesia bagian mana? Nah, kalimat nomor 3 ini menunjukkan menjawab pertanyaan tadi. Jadi berasal dari lereng Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Baru kemudian yang keempat, bentuknya lebih kecil dibanding ayam kampung pada umumnya. Ayam cemani terkenal hingga seantero jagat raya. Kalau nomor 2 ini jelas ya, ini kalimat penutup ya. Ini jelas kalimat penutup. Jadi tidak mungkin didahulukan daripada nomor 4 ya. Demikian penjelasan Ustadz. Untuk penjelasan nomor 1 sampai 40, kalian bisa melihatnya di Google Form-nya. Ustadz sudah membuatkan tanggapan ya, membuatkan tanggapan di situ. Kalian bisa melihat argumentasinya, kenapa ini pilihannya, gitu ya. Seperti itu. Nah, terakhir Ustadz ingin memberikan sedikit nasihat kepada kalian. Jangan lupa kalian sebagai anak INIS harus menunjukkan apa yang selama ini sudah dididik, diberikan di INIS, yang mendahulukan iman ya, bukan nadil iman ya, bukan nadil iman. Jadi kemanapun nanti kalian pergi, maka ingat selalu pelajaran yang didapat dari INIS, yakni selalu mendahulukan iman. Karena rusak iman, maka rusak semuanya. Ya, jangan sampai itu terjadi pada kita. Kemudian dalam mengerjakan soal nanti besok ya, teliti, kerjakan dengan sangat teliti. Ya, jangan khawatir
dengan waktu. Baca baik-baik. Pelajaran bahasa Indonesia kuncinya hanya satu, membaca. Ya, membaca. Dan ini merupakan anjuran ya dari Allah langsung, ya, Iqra, bacalah. Jadi sebagai umat muslim kalian harus senang membaca. Ya, harus punya kegemaran membaca. Itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Ustadz mau mengejar penjahat yang sepertinya sekarang sudah lari, ya. Jadi Ustadz tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.